Kekecewaan yang kita rasakan, apakah lebih baik diungkapkan atau kita simpan di dalam hati? Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Jadi apa kabar kalian semua hari ini? Wah, hari ini Surabaya enak ya, hawanya luar biasa. Anginnya sepoi-sepoi dan hawanya pun tidak terlalu panas seperti biasanya. Jadi karena hawanya sejuk nih, bawaannya jadi ngantuk terus ya. Super mantep Surabaya hari ini. Top. Oke, tanpa berpanjang kata kita langsung masuk ke pembahasan hari ini. Jadi ketika kita bersosialisasi dengan keluarga kita, dengan teman-teman maupun dengan pasangan kita, pasti ada momen-momen di mana kita akan merasa dikecewakan, disakiti atau dirugikan dengan berbagai macam hal yang terjadi. Sekarang pertanyaannya adalah rasa kecewa ini yang ada di dalam hati ini lebih baik kita ungkapkan atau kita simpan dalam hati. Saya yakin kita semua pasti ada yang milihnya untuk mengungkapkan. Ada juga yang milihnya lebih suka yang diam, disimpan dalam hati aja. Dua-duanya tidak ada yang salah. Cuma biasanya kalau orang-orang di sekitar saya, kebanyakan mereka tuh memilih untuk tidak mengungkapkan rasa kecewanya itu. Alasannya simpel, karena sungkan. Sungkan takut menyinggung perasaannya orang yang menyakiti dia. Padahal kalau kita pikir secara logika, belum tentu orang itu memikirkan perasaan Anda. Ya, tapi gimana ya, namanya kita tinggal di budaya timur begini, pasti lebih banyak rasa sungkannya, lebih banyak memikirkan orang lain dibandingkan memikirkan perasaan hati kita sendiri. Jadi saya mau kasih tahu, jika seandainya kepahitan, kekecewaan itu Anda simpan dalam hati Anda, 1-2 hari tidak akan ada masalah apapun yang terjadi. 1-2 minggu Anda mulai ada ganjel di hati, aduh kok rasanya nggak enak ya, tidur sudah mulai nggak enak, ya kan? 1-2 bulan Anda nafsu makan itu bisa ada dua macam ya. Bisa karena stres Anda meningkat pesat, bisa juga karena stres Anda jadi nggak nafsu makan. Jadi tergantung tiap orang lain-lain. Jadi setelah 1-2 bulan nafsu makan mulai terganggu, ya kan? Tidur udah mulai gak nyenyak, segala macam. Tapi biasanya kalau sudah 1-2 tahun, kepahitan-kepahitan itu akan berubah menjadi bibit-bibit berbagai macam penyakit. Ya, jadi intinya kalian jangan pernah lupa kalau hati yang gembira itu adalah obat yang paling mujarab. Semangat yang patah merontokkan tulang, ya toh? Jadi kadang-kadang ada orang ya, kita lihat gaya hidupnya sudah sehat sekali. Keuangan sudah mapan, ya toh. Habis gitu dia punya peralatan masak sudah salad master semua. Oh, sudah high quality punya, ya kan? Minumnya sudah kangen water. Loh, mantep tuh. Makanannya buah-buahan dan sayur-sayuran hanya yang organic grade. Wah, beli beras pun kalau nggak organik nggak mau makan. Hidupnya sudah menjaga kesehatan luar biasa. Tapi penyakit datang silih berganti yang aneh-aneh ke dalam tubuhnya dia. Itu sebenarnya tak lain tak bukan adalah karena dia menyimpan banyak ketakutan, kekhawatiran, dan kepahitan dalam hatinya dia. Oke, tapi hari ini kita tidak membahas tentang ketakutan dan kekhawatiran. Kita khusus membahas tentang kepahitan dan kekecewaan. Ya, kepahitan dan kekecewaan tuh beda lah ya, beda-beda tipis, hampir sama. Oke, jadi untuk menghindari kepahitan itu berubah, berevolusi menjadi sebuah penyakit, semoga dalam hal ini kita bisa sepakat untuk memilih mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Entah itu rasa kecewa maupun rasa bahagia. Jadi saya tidak cuma ngomong, waktu kecewa tuh diungkapkan, tapi waktu bahagia tidak diungkapkan. Nggak harus balance. Jadi kekecewaan diungkapkan, ketika kita dibuat bahagia sama orang lain pun kita harus berterima kasih sama dia. Oh, hari ini aku udah seneng, kamu udah nemenin jalan-jalan, udah ngajak makan enak, segala macam. Jangan lupa mengungkapkan keduanya, biar balance. Oke, mengenai hal ini pun saya masih perlu banyak belajar, yaitu bagaimana saya bisa mengungkapkan rasa kekecewaan yang ada di dalam hati dengan cara yang benar. Benar itu artinya adalah komunikasi itu harus dilakukan di waktu yang tepat, situasi yang tepat, dan menggunakan intonasi yang tepat juga. Makanya tips yang paling penting dari saya adalah ketika Anda merasakan sesuatu yang tidak enak atau merasakan kekecewaan sama orang lain, kalau bisa sedini mungkin diungkapkan ke orang itu. Karena ketika masih awal-awal itu Anda masih belum terbawa emosi yang begitu meluap-meluap. Jadi Anda masih bisa ngomongnya tuh baik-baik. Nah, bayangkan kalau Anda sudah tidak puas akan sesuatu, tapi Anda menyimpan itu dalam hati berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi ketika suatu hari Anda punya kesempatan untuk bisa mengkomunikasikan hal ini sama orang yang Anda benci itu, nah, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat tidak terkontrol.
Anda sudah tidak bisa mengatur emosi Anda, tidak bisa lagi mengatur intonasi Anda. Kenapa? Karena kekecewaan itu sudah disimpan lama. Akhirnya ketika Anda punya waktu untuk meluapkannya, tumpah kemana-mana, nyemprot kemana-mana, intonasinya naik turun dengan nada-nada yang begitu kuat. Akhirnya terjadilah peperangan di dunia ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang terpenting di dunia ini kan hidup mencari kebahagiaan. Bahagia di bumi, bahagia di surga, kan seperti itu. Nah kalau kita di bumi pengen bahagia, ya apa yang kita rasakan kita mengkomunikasikannya pada orang lain. Nah karena kan kita makhluk sosial. Kamu senang, merasa senang, berterima kasihlah sama orang lain. Kamu merasa tidak puas, kamu ungkapkan kepada orang lain apa yang membuat kamu kecewa. Mungkin dengan kita bisa berkomunikasi dengan baik, malah kita jadi bisa memahami sudut pandangnya orang itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau selama ini kita hanya sekedar salah paham. Oke, kalau begitu sampai di sini video saya pada hari ini teman-teman. Jadi thank you buat kalian yang sudah lihat dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan saya doakan kalian semua selalu hidup bahagia, tanpa beban, dan penuh keikhlasan dalam hati. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.